Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Baik, ini gambaran badan peradilan yang ada di Indonesia. Gunanya buat apa? Agar kita nggak salah tempat. Bahasa mudahnya itu. Agar kita nggak salah tempat. Oh, kalau kita mau uji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kita masukin ke pengadilan negeri, pasti ditolak. Kemana tempatnya? Itu ranahnya Mahkamah Konstitusi. Kalau kita mau ada sengketa hasil pilkada, kemana? Itu juga ke MK. Nah, kalau ada sengketa nih, ada seorang PNS diberhentikan, kan ada SK pemberhentian dia dari PNS, itu diajuin kemana? Pengadilan negeri, pasti ditolak juga. Kenapa? Itu ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara gitu. Nama yang di atas namanya Badan Peradilan, ya. Badan Peradilan Umum itu di bawah MA. Ini ada 4 badan peradilan. Badan Peradilan Umum yang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi itu. Ada Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, ada Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Sini lihat ya. Ini Badan Peradilan Umum, ini Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Di bawah MK tidak ada. MK cuma sendiri. Ini juga berkaitan dengan nanti alur kan proses-proses upaya hukum. Kalau ngajuin gugatan pertama, jangan diajuin ke pengadilan tinggi, tapi ngajuin pengadilan negeri. Ini selanjutnya saja. Oke. Ada 2 kewenangan. Kewenangan mutlak dan kewenangan relatif. Kewenangan mutlak itu menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Lembaganya itu namanya pengadilan, tuh tempatnya itu namanya pengadilan. Tapi saya koreksi ya. Nama besar lembaganya itu peradilan. Ini kewenangan peradilan mana? Tapi kalau tempatnya atau struktur di bawah-bawah itu namanya pengadilan umum, pengadilan negeri. Badannya namanya Badan Peradilan Umum. Nama pengadilannya Pengadilan Negeri. Ada Badan Peradilan Agama, ya. Pengadilan tingkat pertamanya namanya Pengadilan Agama. Jadi kewenangan absolut ini menyangkut pembagian kekuasaan di antara itu tuh. Nggak bisa saling ambil tumpang tindih, jadi ada bagian porsinya masing-masing. Sedangkan kewenangan relatif ini mengatur pembagian kekuasaan antar pengadilan yang serupa. Itu sama-sama nih Badan Peradilan Umum. Kan pengadilannya beda-beda nih, ada Pengadilan Negeri Samarinda, ada Pengadilan Negeri Tenggarong, ada Pengadilan Negeri Kutai Barat, ada Pengadilan Negeri lagi Balikpapan gitu. Di masing-masing kabupaten kota mayoritas sudah ada sendiri, kecuali yang baru-baru biasanya masih ikut sebelum pemakarannya. Nah, ini bergantung, misalnya kalau di perdata yang utama itu bergantung tempat tinggal tergugat. Sesuai pasal 118 HIR. Asasnya namanya aktor sequitur quorum rei. Yang berwenang adalah PN tempat tinggal tergugat. Nanti ada perkara-perkara tertentu yang memang lebih khusus, itu biasanya ada pengecualian. Gitu ya. Kalau ada aturan umum, nanti terkadang ada pengecualian tertentu. Ini pasalnya kepada
absolut dan ke potensi relatif. Ini lihat terkaitnya peradilan umum ya kalau kita lihat sini. Jika perselisihan itu ada suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemerintahan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang. Perceraian yang beragama muslim, menikah dalam keadaan muslim, diajukan perceraiannya di pengadilan negeri, ini disebut pengadilan negeri ya, maka hakimnya harus menolak itu perkara. Kenapa? Ini bukan kewenangan pengadilan negeri, itu ranahnya pengadilan agama. Nah, juga berkaitan dengan kompetensi relatif. Misalnya, contohnya masih nih dalam bidang pengadilan negeri nih. Jika si tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pasal 118 yang tadi, ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya hakim menyatakan diri tidak berwenang dalam hal ini, asal saja permintaan itu diajukan dengan segera pada permulaan persidangan hari pertama. Permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi jika tergugat telah mengadakan suatu perlawanan lain. Saya bentuk jawaban dan sebagainya, pembuktian dan sebagainya. Jadi ini bisa diajukan eksepsi juga, jawaban atas gugatan, baik kompetensi absolut maupun berkaitan dengan kompetensi relatif. Ini ada satu badan peradilan umum, bawahnya membawahi pengadilan negeri, pengadilan hubungan industrial, dan ya ada juga biasanya di itu pengadilan tipikor, gitu ya. Jadi ini juga nih sama-sama dalam peradilan umum, sama-sama aja di bawah peradilan umum ada kamar-kamar lagi, kamar ya pengadilan negeri ya. Lalu ada khusus lagi perkara hubungan industrial, misalnya PHK, sengketa hak, sebagainya, itu nggak bisa diajuin ke pengadilan negeri. Kemana diajukannya? Ke pengadilan hubungan industrial. Itu sangat penting diperhatikan ketika kita mau mengajukan gugatan. Ini gugatannya masuk kualifikasi gugatan apa, sehingga nanti nampak pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara ini. Baik dilihat dari kompetensi absolutnya, juga dilihat dari kompetensi relatifnya. Slide berikutnya itu silahkan dibaca saja, ada perbedaan-perbedaannya, kewenangannya masing-masing. Kita nanti akan fokus pada peradilan umum, badan peradilan umum tentang pengadilan negeri, karena itu kita sedang membahas penanganan perkara perdata yang sifatnya sengketa gugatan ya, yang bentuknya gugatan di pengadilan negeri. Itu yang nanti kita akan jadi fokus di mata kuliah ini. Ini sepintas saja, yang kuning ini Mahkamah Agung, hakimnya toganya aja beda-beda ya. Kalau yang tengah ini Mahkamah Konstitusi ya, yang tengahnya hitam, sampingnya merah. Nah, kalau pengadilan negeri tengahnya yang merah ya, tengahnya selesnya hitam. Kalau ini tun. Kalau itun, ini pengadilan gitu ya. Saya kira itu substansi yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini. Tolong nanti dibaca, dipelajari di slide-slide berikutnya yang sudah tercantum di learning mode. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.